Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, insya Allah bila tidak berhalangan. Yang kali ini hari Jumat, pekan terakhir, kita akan mengkaji lanjutan kemarin ya, Fathur Rabbani. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah ada waktu 4 menit ya lah buat sapa-sapa karena udah terlalu siang. Alhamdulillah sudah hadir Pak Bambang Irawan, kemudian Pak Rudi tadi juga sudah kelihatan, Pak Ratno juga sudah hadir, Azhar Abdullah juga sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan berkah selalu. Kemudian Abah Oji, kemudian Mbak Farida Husen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Mbak Farida istiqomah. Pak Bakhtiar, terima kasih. Semoga berkah selalu Pak Bakhtiar ya. Mudah-mudahan istiqomah mengikuti pengajian ini. Kemudian kita sapa lagi Pak Tabrani juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Oji, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Hamid 60 juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Yai, mohon bergabung. Sehat Pak Hamid ya, mudah-mudahan Pak Hamid selalu sehat dalam lindungan Allah. Azhar Abdullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin ya rabbal alamin, masya Allah. Pak Hamid 60, amin ya, alhamdulillah ya. Kemudian Pak Farid Hasim, Pak Farid Qasim gitu ya. Bu Ani juga sudah hadir. Assalamualaikum, maaf agak telat, mohon izin. Mangga Bu Ani, kebetulan baru buka. Ibarat warung baru buka Bu Ani ya. Insya Allah kita sapa-sapa dulu sampai jam 7 lewat 15 menit ya. Insya Allah. Kajian kita melanjutkan kemarin ya. Karena biasanya hari Jumat itu tafsir Jalalain. Karena kemarin banyak absen ya. Oke, kemudian terima kasih Madun, apa tadi? Medunten 35, Medunten 35 ya, mudah-mudahan istiqomah. Pak Muhammad Furqon, alhamdulillah Depok hadir Kiaiku dan bisa ngopi. Hari ini bisa ngopi ya Pak Muhammad Furqon, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Muhammad Furqon sehat selalu, tidak lagi kambuh sakitnya, sehat walafiat ila akhirihi. Ila akhirihi. Masya Allah. Kemudian Mbak Nurmala juga sudah hadir juga. Assalamualaikum guru. Semangat nih, siap. Selalu semangat Mbak Nurmala ya. Mudah-mudahan semangatnya Mbak Nur gitu kan ya. Dengan fiti-fitinya. Lama nih saya nggak lihat fitinya Mbak Nur ya. Lagi sibuk ya Mbak ya. Oke, kemudian kita sapa lagi ya Mbak Nur sampai ketawa emotnya ya. Kemudian warna-warni juga sudah hadir. Gimana nih warna-warni nih? Lama nggak ketemu ini. Kemarin di Pak Haji Mamat nggak hadir juga. Ya mungkin bentrok jadwalnya ya dengan anaknya di pondok ya. Ya mudah-mudahan suatu ketika Allah pertemukan kembali dalam keadaan sehat dan ridhonya Allah. Amin. Kemudian Gufron Al-Aziz, assalamualaikum Pak Kiai, kitab nopo ingkang dipun ucal niku. Kitabnya Fathur Rabbani ya, lanjutan kemarin ya. Umu Ihsan juga sudah hadir, Bu Haja Iis ya. Tinggal Bu Haja Hani nih kemana nih. Pak Supri juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahrudin Rina juga sudah hadir. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian Bu Ratu juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Sabarsa 78. Assalamualaikum Kiaiku. Waalaikumsalam.
Sehat Pak Sabar saya. Kemudian Pak Subami juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Barudin terima kasih. Semoga berkah. Azhar Abdullah. Mohon maaf hari ini saya sibuk tak sampai belajar. Tak sempat belajar. Oh gitu ya. Mudah-mudahan kesibukannya berkah. Gitu. Kemudian Teh Nelly Cito juga sudah hadir. Cibiru hadir. Tem Iswer. Nah ini baru nongol dia. Warna-warni Assalamualaikum. Sehat. Salam sehat guru. Iya jadwal jenguk. Oke tidak apa-apa. Mudah-mudahan kita dipertemukan suatu ketika. Sabarsa 78 Alhamdulillah Yai. Oke, Cing Ato juga sudah hadir, Kang Dendo juga sudah hadir, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Bu Wiwin, nah ini Bu Wiwin juga sudah kelihatan nih. Tasik cerah apa mendung nih Bu Wiwin ya. Kang Akung juga sudah bergabung. Assalamualaikum Kang Akung, gimana nih Kang Akung, sehat selalu ya. Kemudian Arsyad, Assalamualaikum, kitab apa Pak Yai? Kitabnya Fathur Rabbani. Kemudian Ustadz Ahmad Azhari juga sudah hadir. Azhari izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz. Siap. Warna-warni terima kasih. Bu Wiwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Mimin Kusminar. Teh Mimin Kusminar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwin Tasik cerah Pak Ustadz. Cerah terus Tasik ya. Luar biasa nih. Secerah Bu Wiwin. Time Ismar, majelis berapa Ustadz? Majelisnya berapa ya kemarin ya? Lanjutan kemarin Tem. Majelis 51 kalau tidak salah. Coba Tem ya. 51 kalau tidak salah ya. Oke, kemudian Kang Akung terima kasih. Pak Haji Mamat, nah beliau mulai menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Itulah sapaan sang dermawan kita. Mudah-mudahan berkah selalu Pak Haji. Masya Allah. Berkah rizkinya, berkah umurnya. Amin. Allahumma amin ya. Beliau ini selalu memantau. Masya Allah, mudah-mudahan berkah selalu Pak Haji ya. Sang dermawan kita. Pak Haji, amin. Umu Isan, amin. Kemudian, apa ini? Hanafi, Hanafiyanti Ponorogo menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warna-warni Pak Haji Muhammad, amin Pak Haji. Sebelum puasa bisa nyate dengan guru Pak Haji. Ayo, monggo dijawab sama Pak Haji Muhammad. Tuh, Pak Haji Jarkasi menawarkan untuk nyate bersama sebelum puasa Ramadan. Masya Allah. Kitabnya Fathur Rabbani ya, ini siapa tadi? Yuk kita sebentar lagi kita mulai. Sudah terlalu siang ya. Van Dasgan dan SH, kitabnya Fathur Rabbani ya. Kita janji kemarin ya, bukan kita, saya. Saya berjanji kemarin untuk melanjutkan. Oke, Majelis 51 halaman 192. Pak Haji Mamat, mangga. Siap Pak Haji Jarkasi itu. Pak Haji Mamat siap. Pak Haji Jarkasi diagendakan. Masya Allah, luar biasa ini. Yuk kita mulai ya. Kita doa dulu. Pak Ahmad Hasibuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Pak Hadi Waluyo juga sudah kelihatan ya. Mudah-mudahan bisa hadir tepat waktu. Ustadz Rosmat Rabu, mudah-mudahan sudah hadir juga beliau ya. Gimana nih Ustadz? Sehat selalu Ustadz ya. Mudah-mudahan dalam keadaan keberkahan. Amin. Oke, mudah-mudahan kita memanfaatkan waktu ya. Pohondan juga sudah hadir. Alhamdulillah Pohondan. Terima kasih Pohondan. Pak Siwodono mana ya? Lama saya nggak sapa Pak Siwodono ya. Mudah-mudahan hari ini bisa hadir. Abah Uji sehat, Bah? Sehat selalu ya, Bah ya. Sebelum puasa tuh Pak Haji Jarkasi ngajak ketemuan dengan Pak Haji Mamat, nyate bareng, Bah.
Abah Haji, Pak Supri, ada tantangan nggak untuk makan sate, Bah? Pak Diwaluyo, Assalamualaikum Yai, hadir, Alhamdulillah. Ayo kita mulai ya. Lanjutan kemarin saya masih ingat ini. Nok Muznah, mana nih Nok Muznah? Sudah hadir belum beliau ya? Ustadz Rosmat sudah hadir belum ini beliau ya? Mudah-mudahan sudah hadir ya. Tulisannya jelas ya, mudah-mudahan ini. Perasaan gelap tulisannya ini. Tapi terang ya, mudah-mudahan ya. Jelas ya. Cap Kiki mana nih? Cing atau Cap Kiki? Ya gulamu. Jelas kata Pak Supri. Oke, Umu Isan ya. Kita mulai dari sini ya. Abah Oji sehat, Alhamdulillah. Ayo siap. Masya Allah, satenya. Halaman berapa Ustaz? Habis nanyain sate, nanyain halaman. Oke Bu Ani jelas ya. Halamannya 192 Bah. Lanjutan kemarin Bah. Ya, siapkan nasok ikhul ibad juga ya. Nanti ada kaitannya dengan nasok ikhul ibad. Iksan mulai juga banyak ketawa. Iya. Banyak ketawa itu sehat Pak Iksan ya. Mudah-mudahan Pak Iksan juga ikut tersenyum ya. Ya. Mukmin itu ketika senang tampak di wajahnya. Ketika sedih disimpan di hatinya. Jangan dibalik. Gitu. Jangan dibalik. Ketika kita pusing, kita bercerita. Ketika senang, kita tidak kelihatan. Nah, itu kebalik, bukan mukmin ya. Mukmin itu ketika senang tampak di wajahnya. Ketika sedih tidak tampak. Kenapa? Disimpan di hatinya. Nah, ingat itu materi Fathur Rabbani ya. Kang Akung, saya masih di bawah beduk Pak Ustadz. Aduh, keluar Kang Akung, Masya Allah. Oke, Pak Ayi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Mamat Furkon berangkat ke Pak Haji Mamat, habis belajar Al-Iqlan 3, langsung mancing sekaligus tawakufan. Insya Allah ya, mudah-mudahan Al-Iqlan 3 sudah beres ya. Pak Mumun ya, Pak Munif juga sudah hadir, Alhamdulillah. Sidoarjo, Assalamualaikum, hadir Ustadz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita baca ya hulamu. Nah, ianya huruf nida. Hulamu munada yang mabni dhammah. Ya, karena ini adalah nakiro maksudah. Ya. Munada itu hukumnya nasab ketika menjadi mudhof. Ya, tapi ketika nakiro maksudah maka mabni dhammah. Ya gulamu, yang dipanggil adalah wahai anak muda. Nah, berarti yang dipanggil anak muda ya. Nah, gimana kalau yang tua Ustadz? Jiwanya muda. Nah, begitu ya. Jiwanya muda terpanggil. Ar-ridho bil qadai. Nah, ar-ridho ini mubtada yang dirofakan dengan dhammah muqaddar. Bil qadai, binya adalah huruf jar, al qadai majrur. Fatimah Kaina, ini Mbak Erlin. Fatimah Kaina itu, aduh lupa lagi. Masya Allah. Masya Allah. Aduh lupa nih. Maaf, bukan melupakan. Ada di kepala, ada cuman ngutarainya itu. Mbak Erlina Siti. Ya, benar kan? Benar kan? Semoga sehat selalu Pak Ustadz dan semua. Amin. Fatimah Kaina. Ya, ini HP anaknya nih. Biasanya baterainya habis. Oke, jadi ar-ridho mubtada yang dirofakan dengan dhammah muqaddar. Bil qadai, binya huruf jar, al qadai majrur yang dijirkan dengan kasroh. Betul ya. Bu Mimi juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Jadi bil qadai, binya huruf jar, al qadai majrur yang dijirkan dengan kasroh. Jadi butuh khobar, maka depannya dibaca khobar. Ya bu. Oke, Teh Mimin sudah bergabung, alhamdulillah. Beliau habis live ya. Masya Allah, luar biasa nih. Mbak Uti Tanaya juga sudah hadir. Assalamualaikum, mohon maaf.
Oke Mbak Uti Tanaya, Kang Dendo. Gulam itu tanwin Pak Yai. Tidak pakai tanwin. Ya, tidak pakai Kang Dendo. Jadi ianya huruf nida, gulamu. Nah, ini munada mabni domah. Gitu, karena dia adalah nakiro maksudah. Ya, umum tapi tertentu. Itu maknanya. Ya, umum tapi tertentu. Wahai anak muda tuh. Umum anak mudanya siapa? Itu namanya nakiro. Cuman maksudah. Jadi yang dimaksud adalah anak muda. Nah itu. Maka mabni doma sama dengan ya rojulu. Ya arrijalu. Ya arrijalu. Ya rijalun. Itu sama ya. Nah ini ya hulamu. Wahai anak muda, ar-ridho bil qodoi. Nah, ar-ridho tadi mubtada yang dirofakan dengan domah muqaddar. Bil qodoi, binya huruf jar, al-qodoi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Iya. Mahalnya gulam apa guru? Ya mahalnya berarti nasab. Karena munade itu hukumnya nasab. Begitu. Ya, makanya tadi disebut mabni domah. Gitu ya. Kemudian atyabu. Atyabu ini khobar dari ar-ridho. Nah, atyabu ini bentuk isim tafdil. Ya. Ya, bentuk isim tafdil. Min tanawuli dunya. Minnya huruf cer tanawuli. Majrur. Nah, ini tanawuli ini ngambil pola dari mazid 1. Ya, boleh dibuka. Buku sorobnya halaman 3. Nah, buku sorobnya halaman 3. Nah, di sini di halaman 3 itu ada fa'ala. Yufa, bukan halaman 3, halaman 4. Nah, halaman 4 ya. Nah, halaman 4 di sini ada bab pertama. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Ini bentuk masdar. Tafa'ulun, tanawulun. Sama kan? Nah, berarti fi'il madinya tanawala. Tanawala ya tanawalu tanawulun. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Nah, begitu ya. Nah, Alfan, terima kasih Alfan. Semoga berkah. Ya. Nok Muzna, assalamualaikum, izin ikut ngaji telat yai. Monggo Nok Muzna, tadi udah saya sapa ya. Ternyata Nok Muzna baru hadir. Oke. Ya. Jadi ini tanawuli. Dibaca tanawuli, majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudof ad-dunya mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Ma'al munaza'ati. Ma'anya zorof. Al-munaza'ati mudof ilaih. Ingat, kata setelah zorof mudof ilaih. Nah, jadi atyabu ini khobar dari ar-ridho. Nah, saya ulang ya. Jadi ar-ridho mubtada yang dirofakan dengan domah muqaddar. Bi huruf jar, al-qodoi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Atyabu khobar dari ar-ridho yang dirofakan dengan domah karena isim tafdil. Min huruf jar tanawuli majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudof. Ad-dunya mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Ma'al munaza'ati ma'a zorof makan. Al-munaza'ati mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah, ya gulamu, wahai anak muda. Ar-ridho bil qadoi. Menerima terhadap ketetapan Allah adalah atyabu. Lebih bagus gitu ya. Lebih baik. Min tanawulid dunya ma'al munaza'ati. Daripada perolehan dunia yang disertai pertentangan. Begitu ya. Jadi ridho terhadap qadha. Ridho terhadap ketetapan Allah adalah lebih baik daripada perolehan dunia yang disertai dengan pertentangan. Gitu. Ketika berdagang,
Pengennya kita adalah untung. Tapi ketika dia rugi dan dia menerima dengan kerugiannya itu lebih baik daripada untung yang menyebabkan dirinya menjauh dari Allah. Gitu. Begitu untung, malah buat foya-foya misalnya. Lebih baik rugi. Tapi dia ridho. Nah itu. Jadi ridho dengan ketetapan Allah itu atyabu. Lebih baik. Minta nawuli dunya ma'al munaza'ati. Daripada perolehan dunia yang disertai dengan pertentangan. Gitu. Sakitnya mungkin lebih baik ketika dia menerima. Pak Edi Mustafa, oke. Iqmal Jauhari. Assalamualaikum, ikut ngaji Pak Yai. Semoga berkah semua. Amin. Gitu. Jadi ketika dia sakit, ridho dengan ketetapan Allah. Itu lebih baik daripada sehat tapi tidak beribadah. Maknanya begitu. Ya, minta nawuli dunya ma'al munaza'ati. Jadi lebih baik dengan kondisi serba kurang daripada ketika berlebihan tetapi menentang Allah. Nah itu. Ya, lebih baik sakit. Ya, ketika sembuhnya tidak menjadikan dirinya dekat dengan Allah. Nah itu maknanya. Tapi untuk bisa ridho dengan ketetapan Allah, hanya ahli surga yang bisa. Karena ridho dengan ketetapan Allah itu adalah sebuah anugerah. Sebuah anugerah ya. Itu. Makanya orang yang ridho dengan ketetapan Allah adalah orang yang sabar. Dan ingat, orang yang sabar itu Allah akan perlihatkan keajaiban-keajaiban. Ya. Ingat Fathur Rabbani dulu ya. Materi dulu. Nih saya tulis lagi biar ingat ya. Ini Fathur Rabbani agak lama juga, saya lupa halamannya ya. Makanya sebab saya tulis. Insya Allah saya masih hafal ya. Lau sobarta. Ini. Nah ini. Nah ini. Lau sobarta. Ma'allahi. Nah. Ini. Ma'allahi ta'ala. Nah ini ta'ala adalah fi'il madi. Nah, baru di sini ada jawab lau. Maka di sini la ro'aita. Di bawah aja ya. Nah, di sini aja. Biar pas. La ro'aita. Ini. Nah, begini. La ro'aita. Oh. Ajaiba. Nah, ini. Nah, gini. Ajaiba min lutfihi. Min lutfihi. Lut ya. Nah, gini. Nah, gini. Min lutfihi. Ini titik ya. Salah. Nah, titiknya gini lah. Titiknya tebal. Ya. Nah, ini. Lau. Lau ini adalah huruf syarat ya. Huruf syarat ini lau. Sobarta. Ini fi'il madi. Akhirannya tak. Berarti dia menyimpan domir anta. Maka fa'ilnya adalah anta. Nah, gitu. Ma'anya adalah zorof. Inya mudhof ilaih. Ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat iktirodiyah. Ya, ini kalimat iktirodiyah. Nah ini laknya adalah robito. Nah, laknya robito. Ro'aita ini fi'il madi. Fa'ilnya anta. Nah, ini sebagai jawab lau. Nah, gitu. Ajaiba ini maf'ul bi. Yang dinasabkan dengan fathah. Ya. Kemudian minnya huruf jer, lutfi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Coba perhatikan. Ya. Lau
Ini adalah huruf syarat ya. Ketika disebut lau, itu jarang yang mampu. Jarang yang bisa. Sobarta fi'il madi dengan fa'ilnya anta sebagai fi'il syarat. Seandainya engkau bersabar. Itu. Ma'allahi ma'a zorof. Makan. Allahi mudof ilaih. Ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya anta sebagai kalimat iktirodiyah. Seandainya engkau bersabar bersama Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud bersabar bersama Allah Ta'ala? Ingat, iman itu terbelah dua ya. Ketika ketemu yang tidak cocok, sabar. Ketika ketemu yang cocok, bersyukur. Ketika disebut sobarta, berarti menemukan ketetapan Allah yang tidak cocok. Yang tidak kita mau. Gitu. Makanya, seandainya engkau bersabar bersama ketetapan Allah Ta'ala. Nah itu. Sama dengan yang kemarin ini. Doanya Mu'adz. Ya. Ini doanya Mu'adz. Allahumma in lam taf'al bi ma uridu fasabbirni ala ma turidu. Nah, gitu kan? Ya. Jika engkau tidak melakukan untukku sesuatu yang aku mau, maka engkau anugerahkan sabar kepadaku atas apa yang engkau mau. Tuh, gitu. Jadi ini sangat menunjang ya, kalimat ini. Jadi seandainya engkau bersabar bersama ketetapan Allah Ta'ala, berarti ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak cocok, seperti sakit, rugi, anak kita tidak masuk pada perguruan tinggi yang dimau, gitu. Itu ketetapan Allah yang tidak kita suka. Tapi seandainya engkau bersabar, nah itu. Makanya tidak pakai iza, pakainya lau. Artinya mahal. Jarang orang yang sampai ke situ. Hanya orang-orang pilihan Allah. Ketika tidak cocok menimpa dirinya, dia mampu bersabar. Dan sabar itu anugerah, ingat tadi. Ya, anugerah. Sabar itu bisa diperoleh karena orangnya berprestasi. Ingat itu. Orang yang biasa saja tidak berprestasi tidak akan diberikan, tidak akan dianugerahi sabar. Nyambung ya, mudah-mudahan ya. Jadi seandainya engkau sabar bersama ketetapan Allah Ta'ala, sungguh, nah ini laknya robito. Ro'aita fi'il madi dengan fa'ilnya anta sebagai jawab lau. Sungguh engkau pasti mampu melihat ajaiba terhadap keajaiban min lutfihi dari sifat lembutnya Allah. Tuh, yang disebut sifat lembutnya Allah. Jadi ketika kita bersabar dengan ketetapan Allah yang tidak kita sukai, pasti. Kenapa pasti? Karena fiilnya madi. Jadi pasti engkau mampu melihat keajaiban-keajaiban dari sifat lembutnya Allah. Jadi kalau kita pengen dapat surprise, begitu ya Teh Miswar ya, ya Bu Wiwid ya, surprise. Maka kuncinya satu, sabar. Kalau kata orang lain tidak mungkin. Ketika Allah perlihatkan keajaiban-keajaiban karena kita telah berprestasi dengan sabarnya, maka itulah surprise. Ya, oh, gitu. Iya, sabar itu pahit. Ya, pahit. Ya, makanya hanya orang yang berprestasi yang dianugerahi sabar. Ingat itu. Ya, nyambung ya, mudah-mudahan ya. Nah, kita balik lagi. Ya, jadi ini kalimatnya tidak sembarang orang bisa, karena pakai lau. Jadi sangat sedikit yang sampai derajat sabar. Yang dianugerahi sifat sabar itu sangat sedikit. Ya. Makanya kondisi saat ini adalah kondisi yang barokah. Ya. Robbi angzilni munzalan mubarakah. Ingat itu.
Jadi kondisi saat ini adalah kondisi yang berkah, cocok atau tidak cocok. Ketika cocok, bersyukur, berarti berkah. Ketika tidak cocok, sabar. Nah, itulah iman, ya. Orang yang beriman itu seperti itu. Pak Rahman teh sabar itu pedih. Kang Dendo, hanya Pak Sabarsa yang bisa. Amin ya Pak Sabarsa ya. Masya Allah, kenapa Kang Dendo kepikiran Kang Sabarsa ya. Masya Allah, time iswar ya. Oke. Fu'a, pahitnya jika masih terasa, maka tabah namanya. Masya Allah. Nok muzna kecewa boleh yai. Nah, muna di akhirah Bu Hajah nih alhamdulillah hadir. Kecewa itu hanya bisa dinikmati, bukan dinikmati. Kecewa itu hanya didapat oleh orang yang menuruti hawa nafsu. Itu nok. Jadi ketika kita dalam hidup banyak kecewa, itu tandanya kita itu selalu mengikuti hawa nafsu. Bukankah materi yang kemarin, tundukkan dirimu, hawa nafsumu, dan watakmu. Ingat nggak materi kemarin itu? Ya. Zawibu nufusakum wa ahwiyatakum wa tiba'akum bisawmidaimi. Masih ingat nggak? Kalian tundukkanlah diri kalian, hawa nafsu kalian, dan tabiat kalian dengan cara berpuasa terus-menerus. Itu, ya. Insya Allah. Gitu. Jadi ketika dalam hidup kita penuh dengan kekecewaan, itu satu bukti bahwa kita selalu menturutkan hawa nafsu. Kalau mengikuti wahyu, tidak ada kecewa. Yang ada ridho. Ini. Ridho bil qadha. Ini. Yang ada ridho bil qadha. Ridho dengan ketetapan Allah. Atyabu min tanawuli dunya ma'al munaza'ati. Ingat ini kalimatnya. Camkan baik-baik. Ridho terhadap ketetapan Allah. Atyabu. Lebih baik. Min tanawuli dunya ma'al munaza'ati. Daripada perolehan dunia yang disertai pertentangan. Begitu. Kenapa kita kecewa? Karena kita tidak mengikuti wahyu. Kita selalu mengikuti hawa nafsu. Ketika mengikuti wahyu, sesuatu tidak tercapai pada diri kita. Ridho. Ridho dengan ketetapan Allah. Karena ridho dengan ketetapan Allah itu lebih baik daripada perolehannya. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Pak Haji Mamat, Pak Ustadz, Hasan, hadir. Apa ini? Apa Pak Haji? Hasan hadir gitu ya. Pak Kadafi, oke. Nok Musna, iya yai, Masya Allah. Ya Nok ya. Ya. Pak Haji Anwar Bogor juga sudah hadir. Ridho tapi cerita-cerita pada yang lain boleh yai. Nah di situ. La tashku ila ahadin. Ingat itu. La tashku ila ahadin. Engkau tidak boleh mengeluh kepada siapapun. Ila ahadin. Ahad itu satupun. Maknanya siapapun. Ingat itu. Materi yang kemarin sudah diberitahu sama Ustadz Azhari. Ya. Ustadz Rosmat sudah hadir belum nih beliau nih? Ustadz, sehat Ustadz, Masya Allah. Pak Mas Tuki, berat prakteknya yai. Ya, kita belajar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apapun yang terjadi pada diri kita, Allah sudah menghitungnya. Gitu. Ya, tahnya nibah. Tahnya mbah gitu ya. Gitu Teh Mimin ya. Oke. Assalamualaikum, ngiring ngaus Pak Yai. Pak Wahyu Hidayatullah. Ya, nanti psikolog gak laku.
Masya Allah. Ya gitu. Ya. Jadi tidak akan kecewa dalam mengarungi hidup. Kenapa? Karena pasang ridho bil qada. Ternyata ridho bil qada itu atyabu min tanawulid dunya ma'al munazaati. Gitu. Jadi ridho terhadap ketetapan Allah itu lebih baik daripada meraihnya. Apa yang kita mau lalu kita tidak mampu meraihnya, tetap tersenyum. Inilah ketetapan Allah. Lebih baik. Mungkin kita belum bisa merasakan lebih baik saat ini. Ya, begitu Pak Hadi Waluyo. Una di akhirat, time is betul gitu ya. Oke, kalau nggak diceritain belum plong ya. Nah, di situ plong, plong jahiliyah namanya. Gitu Pak Hadi. Lihat kalimatnya itu. La tashku ila ahadin. Engkau tidak boleh mengadu kepada siapapun. Karena mengadu itu sudah Allah kasih tempat. As-salatu mahalul munajah. Salat itu tempat mengadu. Bukan di luar salat, tetapi di dalam salat. Dan kalimat-kalimatnya sudah Allah susun. 8 segi kehidupan, 8 masalah kehidupan manusia. Itu sudah ada di dalamnya. Rabbik firli ketika kita banyak dosanya. Warhamni ketika ingin disayang oleh Allah. Disayang semuanya. Warhamni wajiburni ketika ingin kekurangan kita ditutupi oleh Allah. Gitu. Kekurangan kita ingin ditutupi oleh Allah. Ingin disempurnakan oleh Allah. Wajiburni, warfa'ni. Kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Gitu. Wajiburni, warfa'ni, warzukni. Kalau kita rizkinya ingin lancar, warzukni. Wahdini, kalau kita ingin ditunjuki oleh Allah. Untuk sukses dan makmur. Ingat ayat kemarin, yang fa-nya adalah fasihah. Fa fasihah itu yang kalimat sesudahnya sebagai jawab syarat. Jadi fa fasihah itu menyembunyikan fiil syarat. Jadi kalau kita ingin sukses, ingin makmur, fa'buduh. Itu fa-nya fasihah. Idza aradtum. Ingat enggak tuh? Masih ingat enggak? Saya tulis ya. Idza aradtum. Nah, ini. Ini fa fasihah ya. Nah, ini. Jadi idza aradtum. Nah, ini. Nah, idza aradtum. Idzanya dzaraf bermakna syarat. Aradtum adalah fi'il madi. Fa'ilnya antum. Sebagai fi'il syarat. Al-fawza. Al-fawza. Nah, ini maf'ul bih. Ya. Wan najah. Nah, ini. Baru fa'budu. Nah, ini. Ini fa-nya robito. Kalimat sesudahnya sebagai jawab idza. Nah, perhatikan baik-baik ini. Ini salah, bukan fa robito. Fa fasiha. Fa fasiha. Nah. Jadi di Qur'annya itu fi'il syaratnya tidak disebut ini. Ya, jadi idza aradtum, apabila engkau menginginkan al-fauza, keberuntungan, wan najaha, dan kemakmuran, satu syaratnya fa'buduhu. Nah, ini fa-nya fasihah. Wa'budu ini adalah fi'il amar. Fa'ilnya adalah antum. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Nah, gitu. Maka wa'buduhu sebagai jawab idza.
Jadi apabila kalian menginginkan keberuntungan dan kemakmuran, maka kalian sembahlah dia. Maka kalian beribadahlah karena Allah. Itu. Ya. Nah, ketika kita diuji oleh Allah, nah ini, ingat, ketika kita diuji oleh Allah, kita tidak bisa ridho dengan ketetapan Allah. Itu namanya tidak fa'buduhu. Bagaimana akan muncul keberuntungan dan kemakmuran? Sedangkan keberuntungan dan kemakmuran itu indallah, adanya di sisi Allah. Adanya di sisi Allah, dan itu adalah ghaib. Ghaib itu artinya tidak tampak, tidak kelihatan. Keberuntungan dan kemakmuran itu tidak tampak karena dia adanya di sisi Allah. Ghaib. Tidak tampak itu bukannya tidak ada. Tidak kelihatan itu bukannya tidak ada. Bisa aja karena jauhnya kita dengan Allah, sehingga keberuntungan dan kemakmuran itu tidak kelihatan. Maka bagaimana caranya agar keberuntungan dan kemakmuran itu tampak jelas oleh kita? Dekati Allah. Dekati Allah. Makanya di sini fa'budu. Mendekatkan diri kita kepada Allah adalah satu ibadah. Ketika mendekat dengan Allah, maka keberuntungan dan kemakmuran tampak jelas. Nah, ketika sudah tampak jelas, bagaimana cara meraihnya? Begitu. Makanya dalam Al-Hikam diajarkan, ketika kita sudah sampai ke rumahnya Allah, maka pelayan itu akan datang menawari hidangan. Jangan kau santap dulu sebelum tuan rumahnya keluar. Kita akan menyantap hidangan itu setelah dipersilahkan oleh tuan rumahnya. Kebanyakan kita, begitu kita sudah mulai mendekat Allah, lalu banyak tawaran-tawaran duniawi diambilnya. Padahal tuan rumahnya belum keluar. Maka semuanya adalah semu. Keuntungannya semu, kemakmurannya pun semu. Sebentar lenyap. Kenapa? Dia hanya mencicipi. Tidak menikmati hidangan karena dipersilahkan oleh tuan rumahnya. Nah, begitu. Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Ini yang disebut fasihah. Jadi kalau fasihah itu fiil syaratnya tidak ditampakkan oleh Allah. Idza aradtumul fauza wan najah, ini tidak ada. Quran hanya menyebut fa'buduhu. Maka kalian beribadahlah kepada Allah. Nah, jadi kunci untuk bisa meraih kesuksesan dan kemakmuran adalah ibadah kita kepada Allah. Itu bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Bu Iwin, Masya Allah. Gimana Pak Haji? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah itulah fasiha. Bedanya dengan robito, kalau robito itu tampak fiil syaratnya. Gitu ya Temimin ya. Tapi kalau fasiha tidak ditampakkan. Kenapa? Sebuah keistimewaan. Ketika hal itu adalah sebuah keistimewaan, hanya orang-orang tertentu yang bisa menyentuhnya. Nah begitu ya, mudah-mudahan kita mampu menyentuh dan meraihnya, membawa pulang. Begitu Temiswer ya. Masya Allah. Nah begitulah mudah-mudahan ya. Tak aman, itu hadis Nabi atau kalam Syekh. Ini keterangan dari Fathur Rabbani. Kalau yang ini ya, kalau yang ini adalah tafsir. Ini tafsir ini. Ya, ini tafsir Jalalain, baru di sini ada keterangan i'rabnya. Begitu. Pak Supri, ya Allah, baru mengerti. Begitu Pak Supri, ya mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah. Nah, jadi balik lagi ke materinya. Nah, terus aradtum sebagai apa? Temimin, aradtumnya fiil syarat teh.
Idzanya dzaraf bimakna syarat. Aradtum ini fi'il madi dengan fa'ilnya antum sebagai fi'il syarat. Al-fauza maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wawunya atop an-najaha ma'tuf dari ma'tuf alaihnya al-fauza. Fa'nya fasihah. U'budu fi'il amar dengan fa'ilnya antum. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi. U'buduhu sebagai jawab idza. Begitu teh. Bisa dipahami teh. Alfan, alhamdulillah, semoga saya bisa istiqomah mengamalkannya. Amin, begitu ya, Mas Alfan ya. Oke, Mbak Kuswati, terima kasih Bang. Apa itu? Mbak Kuswati. Ya, begitu ya, bisa dipahami mudah-mudahan ya, tetap semangat. Begitu. Ayo kita lanjutkan. Masih kuat? Pak Sabarsa masih kuat. Pak Sueb Al-Bantani, Masya Allah. Oke, Temiswar, apa tuh Qurannya Pak? Oke, Pak Kadafi, lanjut. Oke, Nok Muzna, Pak Sabarsa, Assalamualaikum Ustaz. Pak Kadafi sampai jam 10. Pak Ayi, oke. Cap Kiki, masih oke Cap Kiki. Mbak Ani, kuat, lanjut, lanjut. Oke. Pak Aman, ini bukan, aduh kelewat. Kita lanjut ya. Wahyu Hidayatullah sambil ngopi. Oke, Kang Dindo, Pak Rahman Tea semangat lanjut. Pak Subagio lanjut, Pak Haji Mamat. Oke, siap. Ya. Mau screenshot yang tadi Tad? Oh, boleh. Yang ditulisan bukan? Oke. Ini ya. Boleh nih, saya kecilin dulu. Nah, boleh di screenshot. Nah, ini. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini. Pak Kadafi, ada kaitannya. Ada 3 poin untuk dapat prestasi dari Allah ya. Ya, oke. Apa ini? Iya. Siap. Kemudian Temimin, Kang Dendo, Matak G. Nah, ya. Oke, sudah ya. Coba kita buka di Nasoihul Ibad sedikit ya. Nasoihul Ibad. Aduh, waduh ini kejedot. Nasoihul Ibad di bab ke-8 ya. Nah, ini hati-hati ini. Nasoihul Ibad babnya ke-8 boleh dilihat. Temimin. Katanya ada fiil syarat tapi aradtum jadi fiil syarat. Apa gimana teh? Katanya nggak ada. Ih, aslinya nggak ada teh. Masalah teh Mimin nggak paham ya. Ini aslinya nggak ada teh. Ini nggak ada ini. Kalimat ini nggak ada. Di Quran hanya fa'budu begitu teh. Ayo teteh lupa ya. Itu surat apa ya? Surat apa itu ya? Saya lupa itu suratnya. Kalau tidak salah, aduh, saya lupa suratnya. Bentar-bentar. Jadi di Qur'annya itu teh, ini cuman ini teh, fa'budu. Ini nggak ada teh. Ini nggak ada. Kalimat ini nggak ada di Qur'annya. Jadi langsung fa'budu. Nah, maka muncul kalimat ini karena fa-nya fasihah. Bisa dipahami teh. Saya jelaskan karena dipunculkan sama saya. Ini. Jadi idza aradtumul fauza wan najah itu tidak ada di ayatnya. Di ayatnya langsung fa'budu. Maka kalian beribadahlah kepada Allah. Nah, ini fa-nya namanya fasihah. Nah, fa fasihah itu menyimpan fiil syarat. Nah, ini fiil syaratnya. Tah geni. Bisa dipahami teh? Ya. Surat apa itu ya? Coba saya lihat sebentar ya.
Ya, coba buka Ali Imran 51 Pak Azhari. Ustadz Rosmat hadir enggak ya? Ali Imran 51. Nah. Ali Imran 51. Nah. 51. Nah ini. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Nah. Bisa dipahami ya? Nggak ada ini. Ini fa-nya ternyata fa fasihah. Dia menyimpan idza aradtumul fauza wan najaha. Jadi kalau kita tidak belajar tafsir nggak tahu. Ya. Jadi Quran hanya menyebutkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Nah, ternyata fa ini namanya fa fasihah. Fa fasihah itu menyimpan fiil syarat. Mana fiil syaratnya? Idza aradtumul fauza wan najah. Apabila kalian menginginkan kesuksesan dan kemakmuran, fa'buduhu. Setelah Allah memberikan pernyataan, innallaha sesungguhnya Allah Rabbi adalah Tuhanku, wa rabbukum dan Tuhan kalian. Idza aradtumul fauza wan najah fa'buduh. Nah begitu. Tuh terang benderang sekarang. Alhamdulillah. Begitu teh. Siap. Yang lain paham ya? Masya Allah. Itulah gunanya kita belajar. Ya. Oke Kang Dendo. Alhamdulillah. R.A. Wazir, alhamdulillah Pak Haji Muhammad. Surat apa? Suratnya Ali Imran Pak Haji. Nah, Ustadz Azhari mantap. Pak Subagio jadi paham. Pak Yusuf mantap. Gitu ya. Oke. Iya. Ingat ini kalimat Fathur Rabbani. Seandainya engkau sabar bersama ketetapan Allah, sungguh engkau pasti melihat keajaiban-keajaiban min lutfihi dari sifat lembutnya Allah. Sabar. Kalau belajar pun sabar. Ya, ketika saya lagi menyapa, itu satu tanda keakraban. Begitu. Sabar, jangan ngejar-ngejar. Lanjut Ustaz. Nah, ya, sabar itu kita adalah anugerah. Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang berprestasi. Iya kan? Kemauannya cepat lanjut. Tapi kita belajar sabar, menahan diri, begitu. Time is for setuju. Gitu ya. Nak musnah sabar tanpa batas ya. Iya, sabar itu tanpa batas. Tapi batasnya adalah Allah yang membatasi kesabaran kita, ditutup dengan umur kita. Nah, Jimmy Palus, sabar, subur. Masya Allah. Yang sabar pasti subur, betul. Mbak Ana, sabar aja, nggak mudeng-mudeng. Sabar aja, nggak mudeng-mudeng gitu Mbak Ana ya. Ya, mudah-mudahan hari ini jadi mudeng Mbak Ana. Oke, lanjut ya. Selesai. Kita lanjut dulu. Materinya masih panjang ini. Masya Allah. Oke, Kang Akung. Masih di bawah bedug. Pak Bahrudin mana nih Pak Bahrudin? Masya Allah. Masih ada Pak Bahrudin. Endang, sabar, aduh kelewat. Toko Mausof, Isop Snap ini, Isop Snack. Sabar lama-lama jadi mudeng.
Bu Wiwin katanya Kang Akung Tibra. Oh, Masya Allah. Kang Akung Tibra kata Bu Wiwin. Kang Akung, toko Andi Digital, Pak Yai, jangan banyak tertawa, nggak baik. Oh gitu. Ada keterangannya di dalam satu kitab. Ketika kita dalam pembelajaran, kita dibolehkan untuk ada ketawa, untuk penyemangat materi. Ada keterangannya. Mau dibuka kitabnya. Ya, gitu. Jadi ada itu. Ketawa itu ada. Ya. Ya. Itu. Agar mereka bisa konsentrasi kembali. Ya. Nanti saya bawakan ya. Jadi ketika kita menyampaikan materi, di situ boleh ada ketawa. Untuk menghindari kejenuhan. Begitu. Untuk menarik minat kembali. Nah, begitu Pak. Siap ya? Oke. Pak Jimmy Palu, nggih selingan. Nah, Pak Sabar, betul ya itu. Siap. Kang Deddy Rustandi, Masya Allah, guru kita mah luar biasa. Jawaban selalu tepat. Kang Deno untuk merefresh ya, betul. Demimin teknik presentasi. Oh, Masya Allah. Munadi akhirnya ngajinya biar bahagia. Masya Allah. Allahu Akbar. Pak Tafsir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tafsir. Mudah-mudahan istiqomah. Time is Masya Allah. Bu Wiwin, aku mah suka. Allahu Akbar. Ayo terus Kang Rahman. Semangat Pak Guru. Siap Mbak Malia. Guru jempolan. Masya Allah. Allahu Akbar. Pak Tafsir. Maaf antar. Siap. Kang Deddy Rustandi. Jam terbang tinggi. Wah, Masya Allah. Lanjut ya. Nih. Awas ini agak ke dalam. Agak ke dalam lagi ini. Siap ya. Pak Haji Muhammad masih standby sama kopinya. Pak Wahyu lanjut Yai, baru ngaji, siap. Nok Muznat tertawa ngajinya bahagia. Masya Allah. Oke. Mbak Uti Tanaya mana nih Mbak Uti Tanaya? Mbak Uti, mondar mandir nggak Mbak Uti? Saya ulang dari sini ya. Jadi yang dipanggil adalah anak muda. Ya, ini satu tanda bahwa kita pun bisa ketika umur kita sudah tidak muda lagi, ya. Ya gulamu, makanya pakainya nakiroh maksudah, ya, gitu. Tidak pakai idofa, ya. Jadi maknanya umum, tapi tertentu. Ya, jadi siapapun. Walaupun umurnya sudah lanjut, tapi semangatnya masih muda itu terpanggil ya. Ar-ridho bil qada atyabu min tanawulid dunya ma'al munazaati. Nah, jadi ridho dengan ketetapan Allah itu lebih baik daripada perolehan dunia yang disertai dengan pertentangan. Nah, baru di sini ini dibaca idofah. Maka mudofnya dibaca rofa karena isim di awal itu harus rofa sebagai mubtada, maka dibaca halawatuhu gitu. Jadi halawatuhu, halawatu mubtada yang dirofakan dengan domah wa huwa mudof, hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih, maka depannya dibaca ahla. Ahla ini adalah isim tafdil, asalnya ahlayu af'alu. Nah, karena akhirannya ini adalah huruf ilat, maka dia menelan harokat. Maka cukup dibaca ahla. Jadi ahla adalah isim yang rofa. Ya, sebagai khobar dari halawatu. Ya. Baru fi-nya huruf jar, maka lanjut ke sini. Nah, aduh ini jauh ini. Nah, saya naikin dulu. Nah, begitu. Nah, ini dibaca majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof kulubi as-siddiqina. As-siddiqina mudhof ilaih yang dijerkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim.
Min tanawuli syahawati. Minnya huruf jer, tanawuli majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, asyahawati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ini kitabnya Fathur Rabbani, ya, Mbak Selena. Ya, Mbak Selena punten Pak Yai ngaos kitab naon. Nah, kitabnya Fathur Rabbani Mbak Selena ya. Mudah-mudahan Mbak Selena bisa istiqomah ikut. Ya. Saung kancil. Oke, udah dijawab sama saung kancil. Saya ulang lagi ya. Perhatikan baik-baik dari sini. Nah, halawatu mubtada yang dirofakan dengan doma wahwa mudhof, huknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ahla khobar yang dirofakan dengan doma. Ya, ini domanya tidak ada ya, karena ia itu huruf ilat menelan harokat. Jadi cara bacanya ahla khobar yang dirofakan dengan doma muqaddar. Fi-nya huruf jer. Kemudian dilanjut, di sini ada kulubi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, as-siddiqina mudhof ilaih yang dijerkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Min huruf jer tanawuli majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, asyahawati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh karena jamak muannats salim. Nah, sekarang kita artikan. Nah, dari sini. Halawatuhu. Halawah itu artinya manisnya. Nyahnya kembali ke ar-ridho bil qadha. Ya. Ar-ridho bil qadha. Ya. Jadi kalau diartikan manisnya ridho terhadap ketetapan Allah itu adalah ahla. Lebih manis. Ahla tadi isim tafdil. Isim tafdil itu isim yang bermakna lebih. Jadi lebih manis gitu. Fi, nah itu ya. Kulubi. Fi kulubi siddiqina. Dalam hati orang-orang jujur. Siddiqina itu orang-orang jujur. Nah, pertanyaannya, orang jujur itu banyak apa sedikit? Ayo, monggo di komen dulu. Orang jujur itu banyak apa sedikit? Ayo, di komen dulu. Nur Asia banyak. Ustadz Rosmat, alhamdulillah beliau hadir. Sedikit. Ustadz Azari sedikit banyak. Oke, banyak. Munadia Akhira banyak, Masya Allah. Kang Dendo, sedikit kayaknya Yai. Nok Muzna banyak. Betul Nok Muzna. Jadi orang jujur tuh banyak. Lihat bentuknya jama mudzakkar salim. Jadi banyak orang jujur itu banyak. Artinya apa? Allah sediakan kursinya tuh banyak. Untuk bisa duduk menjadi orang jujur. Maka kita masuk duduk di situ. Jangan berada di luaran. Nah itu Bu Mai. Om Ali. Sighat mubalaghah. Ya. Jadi banyak orang jujur itu banyak. Dan ternyata manisnya, ini kalimatnya nyanya kembali ke ridho terhadap ketetapan Allah. Jadi manisnya ridho dalam ketetapan Allah itu ahla. Dia lebih manis dalam hati orang-orang jujur. Min tanawuli syahawati. Daripada perolehan syahwat-syahwatnya. Gitu. Tahu syahwatnya? Syahwat itu keinginan rendah. Itu syahwat. Dan syahwat itu terbuat dari makanan. Orang yang makanannya bagus, syahwatnya tinggi. Begitu. Ya, jadi syahwat itu adalah keinginan rendah. Makanya Nabi selalu mengajarkan untuk menundukkan dirinya, menundukkan hawa nafsunya, menundukkan wataknya bisaumidda ini dengan cara berpuasa yang terus-menerus. Karena berpuasa itu mengurangi makan. Nah, secara tidak langsung syahwatnya akan turun. Gitu. Ya. Bisa dipahami ya. Aduh batuk.
Syahwat itu jamak mu'annas salim, nok musnah. Cirinya ada alif ta. Ya, gitu. Ya. Jadi ternyata ridho, ya, ridho terhadap ketetapan Allah itu manis untuk hati orang yang jujur daripada terselenggaranya keinginan nafsunya, gitu. Ya, nyambung ya. Ketika kita punya keinginan, lalu tidak tersampaikan keinginan itu, dan keinginan itu adalah syahwat, keinginan rendah misalnya, kita ingin piknik misalnya, ya. Kemudian tidak terselenggara, gitu. Tidak terselenggara karena sesuatu hal. Nah, itu. Maka dia tetap merasa manis. Dia tidak ikut piknik itu. Ya. Dia ridho dengan ketetapan Allah karena sesuatu hal. Misalkan dengan biayanya gitu, dia tidak mampu sehingga dia tidak jadi berangkat. Padahal sudah daftar. Gitu. Dia menerima ketetapan Allah. Dia ridho. Maka bagi orang yang jujur, maka dia akan terasa manis. Ya. Dia akan selalu mencari kebaikan dari ketidakkeberangkatannya itu. Ya, jadi tidak menyesali. Ya, tidak menyesal karena dia berangkat bukan dari hawa nafsunya. Gitu. Nah, ternyata betul akan kedatangan tamu. Nah, begitu kan? Kawan lamanya. Nah, begitu kan? Coba kalau jadi berangkat piknik, kawan lamanya datang, tidak ketemu. Nah, ternyata kawan lamanya itu akan memberikan, gitu kan, peluang-peluang untuk rizki. Itu namanya halawatuhu, ya. Orang yang jujur, dia akan merasa manis hatinya, ya, lebih manis bahkan ya, ketika dia ridho dengan ketetapan Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa merasakan itu ya. Masya Allah. Masih lanjut ya? Masih lanjut ya? Oke, kita lanjut berikutnya. Kemudian di sini ada walladzatu. Ini wawunya atop. Alladzatu ma'tuf. Dari ma'tuf alainya halawatu. Halawatuhu. Halawatuhu ini idofah. Kalau idofah itu sudah ma'rifah. Maka di sini ma'tuf alainya pakainya al-ladzatu. Nah ini. Al-ladzatu. Al-ladzatu. Nah ini tidak pakai idofah tetapi pakai al. Nah ini sudah ma'rifat juga. Ya. Maka artinya wawu ini jadi atof. Al-ladzatu ma'tuf. Dari ma'tuf alainya halawatu. Wahuwa mudof. Nah, kalau ini tidak bisa wahuwa mudof karena ada alnya. Al boleh diartikan itu. Idofah pun boleh diartikan itu. Jadi sama-sama makrifat. Bisa dipahami ya. Jadi walladzatu. Apa ladzat? Ayo, ladzat itu apa? Ladzat itu lezat. Dan ingat di Nasoihul Ibad kita mendapat pelajaran bahwa ladzat itu 3. Masih ingat nggak? Enak, nikmat ya. Ladzat itu 3. Yang pertama adalah halawah. Halawatul zauq. Manisnya rasa. Itu ladzat. Ya. Manisnya rasa. Masih ingat nggak itu? Nasoihul Ibad itu. Ya, coba saya cari dulu ya biar ingat ya. Kalau nggak salah itu
Bab keempat itu. Bab keempat ya kalau nggak salah. Nih saya cari dulu ya, mudah-mudahan ketemu nih. Bab keempat. Mana ya? Oh, udah lewat. Bab keempat. Ya. Ada yang sudah ketemu. Bentar. Biar lebih jelas, jadi biar lihat gitu kan ya. Nah, tapi ini ketemu nggak ini masalahnya? Nah, bentar nih, mudah-mudahan ketemu. Mudah-mudahan gitu. Kalau nggak ketemu ya berarti dikte aja gitu kan. Mana ini? Waduh, nggak ketemu ya. Mudah-mudahan ketemu. Nah, Kang Dendo doain mudah-mudahan ketemu. saya agak-agak lupa ya karena udah lama. Nah, tapi hafal saya. Tapi akan lebih enak ketika sama-sama melihat begitu kan ya. Mana ya? Mana ya? Waduh, udah kelewat ini. Wah, udah kelewat nih. Gak ketemu ini. Ini udah bolak-balik 2 kali. Ini yang keempat. Nah ini. Ketemu juga nih. Lah, insya Allah. Nah ini. Nah, kita lihat ini. Ini bab keempat ya. Nah, kecilin dikit. Nah ini. Lazat itu bihalawatiz zauq. Jadi lezat itu manisnya rasa satu. Kemudian wanuril basori. Nur itu cahaya, basor itu penglihatan ya. Maksudnya enak dipandang. Jadi yang ketiganya wahuduril marjuwi. Ya. Wahuduril marjuwi. Datangnya yang diharapkan. Itu namanya lezat. Jadi lezat itu isinya 3. Manisnya rasa, enak dipandang, datangnya yang diharapkan. Itu namanya lezat. Kalau halawatul zauq berarti konotasinya adalah makanan ya. Enak di lidah. Gitu. Nah ini enak dipandang. Umur kita itu, seumur itu enaknya seperti apa kelihatannya. Begitu. Itu namanya lazat. Jangan sampai masa tua kita masih sengsara. Ngerti sengsara maksudnya? Tidak ada kesempatan untuk ibadah. Dia selalu mencari dapur agar nggak tiguling. Itu namanya tidak lezat. Jadi seumur sudah tua seperti itu, dia masih mencari sesuap nasi. Itu namanya sudah tidak enak dipandang. Jadi kalau sudah sepuh, mainannya hanya 2. Rumah, masjid. Rumah, masjid. Sudah tidak lagi mikirin makanan. Karena makanan sudah tersedia. Itu namanya enak dipandang. Begitu Cep Kiki. Makolahnya berapa gitu ya Cep? Makolahnya itu, saya pikir nanyain makolah. Makolah ke 27. 28 Cep. 29. Makalah ke 29 Cep. Itu. Nah itu ada di situ ya. Jadi enak dipandang, itu namanya lezat. Nah kita itu begitu hidup itu. Umur kita berapa? Berpakaiannya seperti apa? Itu enak dipandang. Perolehannya apa? Ibadahnya seperti apa? Gitu. Sudah tua, nggak pernah tahajud. Itu namanya tidak enak dipandang. Jadi sudah pantas malam-malam bangun, duduk, wiridan. Itu udah pantas. Itu namanya nuril basor. Gitu. Dan yang ketiganya wahuduril marjuwi.
apa yang diinginkannya itu terlaksana. Itu namanya ladzat. Nyambung kan ya? Pak Haji Mamat tuh, lihat Pak Haji Mamat itu sudah nuril basori beliau. Seumurnya beliau sudah tidak lagi memikirkan dapurnya. Betul nggak Pak Haji? Nggak tahu nih Pak Hajinya masih duduk nggak di situ nih. Itu Pak Haji ya. Nuril basori. Lihat pakaiannya beliau. Cakep. Gitu kan? Nah itu. Seumurnya beliau, kondisinya seperti itu, sehat. Gitu. Nah itu. Mikirin beras. Pak Haji mau mikirin beras yang dibagikan kepada umat. Subhanallah. Itu namanya nuril basori. Gitu. Ya. Jadi tugasnya rumah ibadah, rumah masjid, rumah umat, kayak gitu. Udah pantas itu namanya nuril basori, itu namanya lezat. Ya, makanya Pak Haji Jarkasi ngajak nyate beliau. Kang Akung luar biasa Pak Haji Muhammad, Masya Allah. Itu ya Kang Akung ya. Itu nuril basori. Jangan sampai tuanya kita itu masih mikirin dapur. Itu namanya tidak indah dipandang mata. Gitu, masih ketaprakan. Ketaprakan tahu nggak ya? Mbak Ana yang tahu ketaprakan itu. Sama Teh Mimin. Jadi masih mencari sesuap nasi. Walaupun tidak salah, boleh, tapi tidak nuril basori namanya. Ya. Jadi sudah nikmat. Nah, terus apa yang diinginkan itu marjuwi. Khuduril marjuwi. Ya, yang diinginkannya itu khudur. Gitu. Pengen rujak bebek ada, gitu Teh Mimin. Ya, Teh Misbar ya. Mbah Hoji, Abah Hoji tuh pengen rujak bebek ada gitu, Bah. Tafsir susah cari makan. Nah, itu jangan saya begitu Pak Tafsir. Ya. Jadi sudah sesepuh itu masih susah cari makan itu bukan nggak boleh, boleh tapi tidak tergolong lazat, tidak tergolong nuril basori. Nah itu kita itu harus ke situ ya. Oke Pak Tafsir siap ya? Ya itu mudah-mudahan kita seperti itu. Bu Wiwin Hidayati tinggal beli, tinggal pakai, Masya Allah itu betul teh Bu Wiwin ya. Tinggal beli, tinggal pakai, udah, sok mikirin apa lagi, gitu kan? Itu namanya nuril basori, kelihatan rapi, gitu. Udah tahu daster bolong masih dipakai belanja, itu nggak nuril basori namanya. Daster itu pakaian tidur, bukan pakaian belanja, itu. Ya Bu Wiwin ya. Bu Wiwin sering gitu nggak tuh? Jadi daster tuh pakaian tidur, bukan pakaian belanja, kayak gitu. Tinggal makan maunya gitu ya. Oke, Bu Maisaro kalau ada uang, nah itu makanya harus ada uang. Itu namanya nuril basori gitu. Oke, ternyata sudah terlalu siang kita ya. Berarti ini belum selesai. Belum selesai. Ya gitu Teh Mimin ya. Oke. Maaf tanya kitab apa ini Pak Ustadz? Nah, kalau yang ini Fathur Rabbani, kalau yang tadi Nasoihul Ibad. Ya, Umu Isan alhamdulillah ya. Sampai sini dulu kita belum selesai. Jadi materinya bahwa hari ini merealisasikan doa. Allahumma in lam taf'al bi ma uridu fasabbirni ala ma turibu. Maka realisasinya di sini kita belajar ridho dengan ketetapan Allah. Ternyata ridho dengan ketetapan Allah itu lebih baik dari perolehan dunia yang disertai dengan pertentangan. Dan ternyata ketika kita ridho dengan ketetapan Allah itu manis rasanya. Halawatuhu ahla fi kulu bisiddiqina min tanawuli syahawati. Jadi ketika kita ridho dengan ketetapan Allah, kalau kita tergolong orang-orang yang jujur, maka dia terasa lebih manis
Jadi menerima ketetapan Allah itu lebih manis dirasakan oleh orang-orang yang jujur daripada perolehan syahwat. Nah, baru yang terakhir ya belum dijelaskan, baru menjelaskan lazat dan kelezatan. Nah, apa itu kelezatan? Tadi baru ditafsirkan. Jadi kelezatan itu kalau menurut Nasoihul Ibad itu tiga. Ya, tiga. Yang pertama adalah bihalawati dzauqi, dengan manisnya rasa. Kemudian yang kedua, wa nuril basori, enak dipandang. Kemudian yang ketiga, wahuduril marjui, hadirnya yang diharapkan. Nah, Ummu Ihsan, Masya Allah, syukron ilmunya, barokallah, amin. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Kita doa dulu ya, biar Kang Deddy Rustandi itu tidak menunggu lagi gitu ya. Bu Ani, makasih Pak Yai, mudah-mudahan kita belajar jujur Pak Yai dan berakhlak baik, amin. Pak Rudi juga terima kasih, Mbak Rosyadi juga, Pak Rosyadi ya. Oke, terima kasih. Al-Karim Tanaman mana ya? Cep Kiki, alhamdulillah Kang Ustadz, berai-berai terbuka, Masya Allah. Luar biasa di Cep Kiki, berai-berai. Toko Mausof, jazakallah. Nak Muzna, alhamdulillah. Munadi Akhira, terima kasih ya. Kita doa dulu ya. Pak Gunawan, ternyata beliau hadir juga. Kang Deddy Rustandi, Ana Fatha, Pak Hamid 60 tetap semangat, Ustadz Rosmat juga tetap semangat, Ustadz Azhari juga tetap semangat ya. Pak Wazir, syukron. Oke. Mbak Titanaya mana ya? Mbak Yunia juga jazakallah, Pak Supri alhamdulillah, Kang Akung, Sawung Kancil, Pak Haji Mamat, Bu Maisaro An-Najah, kemudian Alvan, syukron Yai. Kita doa dulu ya. Oke, kita doa dulu, nanti kita sapa lagi Pak Bagio, kemudian Pak Alvan, Pak Afnan Tea, assalamualaikum, Cimi Paluh juga, matur nuwun, kemudian Ipal Ipal Sate, luar biasa ilmu nahwunya Pak Ustadz, subhanallah. Pak Amiruddin KDR juga baru hadir ya Pak ya, Qabil tuh, Masya Allah. Kemudian siapa nih? Atam, Pak Atam syukron. Agan, Pak Agan berkah, amin. Time is where saya Ustadz, siap. Masya Allah. Kemudian Pak Rosyadi, makasih Ustadz. Kita doa dulu ya. Pak Faridah, terima kasih Pak Faridah Hussein. Bu Faridah Hussein. Pak Aman, syukron ya. Ummu Ihsan doa dulu Ustadz, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Terima kasih, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pekan depan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neneng Sarah, amin. Oke, Ummu Ihsan, Pak Rudi, amin. Pak Amiruddin KDR, amin. Kang Dendo, waalaikumsalam. Oke. Pak Jimmy Palu, Jimmy Palu, Pak Alvan, Pak Dedi, Pak Mumun atau Pak Munif ya. Mbak Erlina Siti, kemudian Atam, Pak Atam. Kemudian siapa lagi nih? Pak Afnan Tea, amin ya Allah. Mbak Kuswati, waalaikumsalam, amin. Pak Arsyad, Pak Tafsir, mohon doanya Yai supados istiqomah, amin. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Pak Sabarsa, semoga sehat selalu ya Pak. Matur sembah suwun ilmunya Yai, alhamdulillah. Pak Nur Syadili, amin. Pak Ahmad, Pak Ayi, Pak Rofi, mana Pak Rofi ya. Mbak Erlina, amin. Ustadz Azhari, izin Ustadz, siap. Mbak Ayu Musyrifah, Masya Allah. Beliau nih hadir terus, luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Ayu ya. Umurnya berkah, rizkinya berkah. Mbak Faridah Hussein, moga istiqomah buat saya, amin. Pak Sabar 178, amin. Qabil tu Yai, kata Temimin. Bu Wiwin, amin. Hatur nuwun. Pak Mukri, terima kasih Pak Mukri. Oke, kemudian siapa lagi nih? Pak Mukri ya.
tutup ya hari ini ya. Insya Allah kita lanjut lagi pekan depan ya. Cep Kiki amin. Mbak Farida, terima kasih. Terima kasih ya, saya tutup ya.